Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Imam Tadi dengan NIM 1919 010118. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah saya, yaitu tentang Bank Sentralan dengan dosen pengampu yaitu Rusli Adila Arfi SSI. Baiklah, kali ini saya akan mengambil judul yaitu Instrumen Kebijakan Moneter. Moneter berasal dari bahasa Latin yaitu moneta, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang atau mekanisme di mana uang disediakan dan berada dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat menjalankan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Yang selanjutnya itu tujuan kebijakan moneter. Tujuan yang pertama yaitu menjamin stabilitas ekonomi, yaitu dapat diwujudkan melalui arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan harga peredaran uang di masyarakat. Dan tujuan yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuannya ialah meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya sehingga mampu menyerapkan tenaga kerja dan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang tujuan keempat yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan neraca bank internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun luar negeri ya juga. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Dan tujuan yang kebijakan moneter yang terakhir itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya ialah diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya ketersediaan lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, efektivitas produksi dan permintaan barang dan lainnya. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Tujuannya ialah meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Itulah kebijakan moneter ekspansif. Kalau kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadinya inflasi melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank. Yang selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan instrumen yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank ketika peredaran uang harus ditingkatkan. Yang kedua itu operasi pasar terbuka. Ini merupakan ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan rasio cadangan wajib, yaitu saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Bila dicadangkan kas uang bank, maka harus ditambah.
uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Yang keempat itu penetapan suku bunga acuan. Yang kelima yaitu imbauan moral. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksanaan kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak oleh Bank Indonesia. Dan contoh kebijakan moneter yang kedua yaitu penyediaan fasilitas overdraft, bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga yang tinggi. Yang contoh ketiga yaitu penyambutan intervensi rupiah. Pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu program intervensi rupiah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas, saya sampaikan tentang instrumen kebijakan moneter. Lebih kurang dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.